video yang sudah kita lihat tadi itu adalah salah satu dari dampak yang ditimbulkan oleh kurangnya kesadaran yang dilakukan oleh manusia. Korelasinya dengan akhlak terhadap lingkungan adalah di mana manusia sekarang lebih cenderung untuk menikmati kenyamanan yang sesaat, tidak memperhatikan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan setelah kita melakukan sesuatu yang akan merugikan lingkungan nantinya. Dampak terberatnya adalah seperti banjir di beberapa daerah, ada longsor yang disebabkan hanya mungkin kita hanya melihat bahwa cuma buang sampah sembarangan kok, tapi kita tidak memandang bahwa itu tuh adalah hal yang salah gitu, bahkan bisa berdampak besar gitu. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, manusia itu adalah khalifatul ardi, pemimpin di muka bumi. Kalau kita melihat dari penggalan ayat tersebut, fungsi dari manusia adalah memimpin bumi atau semesta gitu. Sudah selayaknya manusia menjaga dan melestarikan apa yang ada di alam sekitar gitu. Terus bagaimana ini terbentuk? Ya karena lingkungan sekarang tuh memungkinkan manusia untuk hilang kesadaran itu, sehingga manusia mengabaikan faktor-faktor yang akan ditimbulkan dari hal yang mereka lakukan gitu. Jadi zaman sekarang manusia lebih cenderung untuk menyederhanakan segala sesuatu yang ada. Terus apa yang harus kita lakukan melihat hal yang seperti ini? Mungkin balik lagi, manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu harus berjamaah. Dalam artian kita itu harus bahu membahu, saling menyadarkan sesama kita. Ada 3 poin untuk membentuk pola kebiasaan manusia. Yang pertama adalah pola pikir. Saat manusia berpikir bahwa manusia bisa membedakan antara benar dan salah. Tapi setelah masuk ke dalam diri manusia personal, baik dan salah itu adalah relatif, tidak bersifat objektif, subjektif. Jadi dibutuhkan yang pertama adalah pola pikir, kesadaran diri bahwa apa yang kita lakukan nantinya adalah akan berdampak besar gitu. Yang kedua adalah pola sikap. Jadi kita harus mampu bersikap bahwa apa yang benar dan salah itu harus kita lakukan gitu. Mungkin pola sikap ini bisa dalam cakupannya niat dalam diri bahwa kita ingin merubah sesuatu. Nah, yang ketiga adalah pola tindak. Saat kita melakukan langsung terjun, kita mengimplementasikan niat yang mau kita lakukan terhadap apa yang sudah kita coba. Terus 10 menit. Yes. Tonton di video yang kedua ini menggambarkan salah satu kebaikan yang akan kita dapat saat kita bisa memanfaatkan lingkungan dengan baik. Saat manusia bisa memanfaatkan lingkungan itu, bisa memberikan kebaikan kepada banyak orang. Terlebih kita bisa melestarikan lingkungan sebaik mungkin gitu, sehingga anak cucu kita nanti di masa depan akan merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Perlunya kesadaran, kita tidak bisa menyadarkan orang terhadap sesuatu hal yang dari yang hal buruk ke yang baik gitu. Tapi balik lagi, berawal dari mindset dan menjadi suatu kebiasaan di mana saat kita ingin melakukan suatu hal baik harus dibarengi dengan banyak orang. Tidak bisa kita melakukan dalam satu hal yang cuma kita lakukan kebaikan yang dilakukan oleh satu orang saja gitu. Kita harus memberikan kebaikan kita ke orang, kita sadarkan orang lain dengan apa yang kita telah lakukan gitu. Makanya mindset, pola pikir itu dibangun dari diri kita sebelum ke orang lain.
apabila diri kita udah bisa menimbulkan kebaikan-kebaikan yang ada sehingga menimbulkan kemanfaatan, kita bagikan ke orang sehingga menyadarkan orang lain terhadap kebaikan tersebut. Ya, dari kedua video tersebut adalah pilihan manusia adalah di mana yang pertama adalah menjaga lingkungan dengan baik dan melestarikannya. Yang kedua adalah merusak atau menghancurkannya sehingga dunia menjadi rusak gitu. Itu adalah pilihan yang dimiliki manusia. Dasarnya, balik lagi ke tadi, dasarnya manusia itu tahu dan paham mana yang benar dan yang salah. Tergantung bagaimana cara orang menyikapi apa itu bentuk benar dan salahnya. Jadi kebenaran benar dan salah itu tidak selamanya objektif gitu. Ada beberapa hal yang mungkin dianggap benar. Seperti tadi, mungkin ada orang yang merasa bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu udah yang paling benar. Padahal kan itu adalah pendapat subjektif di mana orang ngerasa bahwa dirinya benar saat membuang sampah. Tapi balik lagi, kita punya sisi positif di mana kita kita mampu dalam artian kalau kita lebih menggenjot lagi, lebih menyadarkan diri lagi terhadap apa yang harusnya kita lakukan menuju ke kebenaran yang seperti Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua, mungkin lingkungan kita akan lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Perlu diingat bahwa kebaikan itu kadang seperti saya pernah dengar pepatah, jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan yang benar. Dari setiap hal yang kita lakukan, kita membiasakan senantiasa membiasakan hal yang benar, membuang sampah pada tempatnya, mengurus segala kebutuhan yang benar-benar benar gitu. Harusnya seperti yang kita lakukan seperti saat ini. Sekian video yang saya mungkin bisa sampaikan dalam video ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf.